Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas tentang kelompok dan tim dalam organisasi. Jadi, yang pertama saya akan membahas tentang apa pengertian kelompok dan yang kedua apa pengertian tim. Kelompok adalah dua orang yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan tim adalah kelompok kerja yang terbentuk dari individu-individu yang dilihat oleh orang lain sebagai satu kesatuan sosial, saling ketergantungan, dan juga dikarenakan tugas yang mereka kerjakan sebagai anggota kelompok yang terikat dalam sebuah organisasi. Kemudian di sini ada beberapa tipe-tipe kelompok dan tim. Yang pertama yaitu tipe kelompok. Tipe kelompok itu ada dua. Yang pertama kelompok formal dan kelompok informal. Perbedaan di antara keduanya yaitu kalau kelompok formal itu terstruktur, sedangkan kelompok informal tidak terstruktur. Contohnya, ketika dalam organisasi itu pasti ada ketua, sekretaris, bendahara, ataupun yang lainnya. Itu disebut dengan kelompok formal. Sedangkan kelompok informal contohnya semisal ketika kita berada dalam sebuah bus yang tentunya kita mempunyai tujuan yang sama, namun terkadang kita tidak saling mengenal satu sama lain. Itu dan tidak di sana tidak ada yang namanya ketua, sekretaris, bendahara atau yang lainnya. Itu dinamakan kelompok informal. Kemudian tipe-tipe tim. Tipe-tipe tim di sini ada 4. Yang pertama, tim penyelesaian masalah. Yang mana dalam hal ini anggota itu berbagi ide, saling memberikan ide dan juga saran mengenai bagaimana proses dan metode dalam menyelesaikan masalah dalam organisasi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu tim kerja pengelola diri sendiri, di mana pada tim ini memikul tanggung jawab dari para pengawas. Kemudian yang ketiga yaitu tim lintas fungsional. Tim lintas fungsional ini merupakan cara efektif yang memungkinkan anggota dari bidang lain dalam suatu organisasi itu untuk bertukar informasi dan mengembangkan ide-ide baru. Kemudian yang keempat, tim virtual. Tim virtual ini anggota saya itu untuk apa? Tim itu untuk saling berkolaborasi melalui media online dalam melakukan hubungan komunikasi. Dan tim virtual ini ada untuk menyatukan anggota-anggota kita yang terpisah. Misal salah satu anggota kita ada yang berada di luar Madura, kita bisa menggunakan tim virtual ini. Kemudian tahap pembentukan tim dan kelompok. Di sini ada 5 tahap pembentukan tim dan kelompok. Yang pertama yaitu forming, tahap pembentukan. Pada tahap ini semua anggota itu disatukan, dipertemukan, dan di sana mereka dibagi apa saja tugas-tugas mereka dan bagaimana mereka mengerjakan tugas kelompok. Kemudian yang setelah kita saling mengenal, ada yang kedua yaitu storming atau tahap keributan. Tentunya setiap orang itu mempunyai pemikiran yang berbeda-beda dan mereka ingin semua pendapat mereka itu diterima oleh semua anggota kelompok. Namun pastinya tidak semua pendapat mereka itu bisa diambil dan disitulah terjadi keributan atau storming. Setelah itu tahap norming, tahap penormaan, di mana pada tahap ini hubungan akrab mulai terjadi sehingga perbedaan pendapat dan persaingan tidak lagi menjadi masalah dalam organisasi. Dan pada tahap ini peran pemimpin itu sangat diperlukan untuk mempertahankan kepercayaan sehingga semua anggota itu dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dan tahap selanjutnya yaitu performing, tahap pelaksanaan. Setelah kita saling mengenal, tahap keributan juga sudah ada, penerimaan juga sudah ada. Kemudian tahap pelaksanaan, di mana semua anggota itu sudah memiliki peran masing-masing. Mereka sudah mengetahui apa tugas mereka masing-masing dan juga sudah berfungsi secara penuh.
semua anggota kelompok itu sudah saling mengenal, memahami karakter masing-masing. Disitulah kita dapat bekerja. Kemudian tahap adjourning atau tahap penundaan. Pada tahap ini kelompok itu adjourning pada tahap ini kelompok itu bersiap-siap membubarkan diri. Artinya perhatian kelompok itu difokuskan pada penyelesaian kegiatan. Keinginan kelompok untuk membubarkan diri ketika tugas sudah selesai dikerjakan dan kemudian membentuk kelompok baru untuk tugas baru adalah tanda kelompok tersebut sudah berhasil. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.